Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Siaran enggak ya? Siaran panas nih. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-9. Ini judulnya cukup panjang, Pak ya. Memikirkan keagungan makhluk Allah Ta'ala dan rusaknya dunia dan kesukaran di akhirat dan perkara yang lain-lain di dunia dan akhirat serta keteledoran jiwa, juga mendidiknya dan mengajaknya untuk bersikap istiqomah. Ini panjang judulnya. Walaupun dengan judul yang sangat panjang, namun di sini keterangan yang ditampilkan hanya beberapa bagian dari surat Al-Quran. Surat Saba 46, kemudian Ali Imran 190, 191, kemudian Al-Ghasyiyah 17 sampai 21, dan Muhammad ayat 10. Toh sakitu. Di sini tidak ditampilkan hadis untuk pembahasan judul yang tadi. Tapi tidak mengapa, Pak ya. Karena kita ini membahas atau belajar keterangan yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita tidak perlu mengkritisi tentang bab judul, tapi kita akan bahas saja. Kalimat memikirkan keagungan makhluk Allah Ta'ala, itu Quran menyebutnya dengan pernyataan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah itu diantaranya, Pak. Jadi ada orang yang tafakur, ada yang tadabbur. Itu kalimat Kalimat tafakur dan tadabur memiliki makna yang sama, tapi objek yang berbeda. Kalau tadabur itu terhadap Al-Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yattadabbaruna Quran. Tadabur kepada Quran. Kalau tafakur itu kepada alam semesta. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ada tadabbur, ada tafakur gitu, Pak. Nah, alam semesta dan Al-Quran itu merupakan bagian tanda kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Maka disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ialah ayat tentang kebesaran penciptaan Allah sekaitan dengan bab kejadian alam. Kita merupakan bagian dari alam. Kita merupakan bagian dari alam. Bagaimana Allah meninggikan gunung, kemudian menciptakan alam semesta, itu merupakan ayat kauniyah.
dan yang paling sederhana. Ya. Terkadang kita tidak pernah berpikir Allah menciptakan manusia, hidung disimpan di depan, kenapa nggak di samping gitu kan Pak ya? Atau di belakang di punuk, ya mungkin tidak cantik lagi nanti. Nah jadi alam semesta Allah yang ciptakan, termasuk kita juga Allah ciptakan, kita berpikir ke sana. Nah maka muncul nanti dalam diri kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan manfaat dari tafakkur alam dan tadabbur Al-Qur'an. Nah, kita simak surat Saba ayat 46. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Innama u'idukum biwahidah an taqumu lillah masna wa furoda summa tatafakkaru. Kita lihat terjemahannya di sini. Innama u'idukum biwahidah. Sesungguhnya, ini kalimat innama yang paling pas bukan sesungguhnya, tapi hanyalah. Kalau inna baru sesungguhnya. Kalau innama hanyalah. Atau orang Sunda mengatakan ngan wungkul, itulah mana innama. Sungguh aku hendak menasehati kepadamu sekalian perkara satu saja, yaitu supaya engkau sekalian berdiri di hadapan Allah berdua-duaan atau sendiri-sendiri. Kemudian engkau sekalian memikirkan bahwa bukanlah kawanmu itu terkena penyakit gila. Tidaklah kawanmu itu melainkan seorang yang memberikan peringatan kepadamu sekalian sebelum datangnya siksa yang amat sangat. Nah, kalau kita membaca terjemah ayat ini atau ayatnya kita baca, ya tentu kita tidak akan memahami apa maksud ayat ini. Tidaklah kawanmu itu melainkan seorang yang memberikan peringatan. Di sini siapa kawanmu teh? Nabi Muhammad. Rasul atau calon seorang nabi yang terakhir bernama Muhammad bin Abdullah. Dia dulu kan punya gelar. Gelarnya apa? Al-Amin. Ini merupakan gelar yang sangat tinggi. Lebih dari profesor, pemberian dari siapa? Dari orang-orang Arab Quraisy, suku Quraisy. Karena mereka tidak pernah mendengar seorang pemuda yang bernama Muhammad berdusta. Mereka belum pernah mendengar pemuda yang bernama Muhammad nyekek botol, nggak pernah mendengar. Padahal di saat itu, para remaja, para pemuda, mereka bukan lagi perkara yang aneh ketika mereka berkelahi. Berzina pun merupakan hal yang biasa, apalagi berdusta dan menipu. Tapi ini seorang anak muda yang bernama Muhammad belum pernah terdengar melaksanakan perbuatan yang melanggar norma-norma, bukan agama, dia punya agama, norma-norma di masyarakat. Maka muncul sebutan Al-Amin. Ini merupakan gelar yang sangat hebat Al-Amin. Nah, tapi berbalik ketika Muhammad bin Abdullah menerima wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, firman Allah yang diterima oleh beliau adalah surat Al-Alaq 1 sampai yang kelima. Wahyu yang pertama Nabi terima apa? Apa Bu, Pak? Ulangi lagi. Ya. Firman Allah yang pertama Nabi terima ialah bagian dari surat Al-Alaq
1 sampai yang kelima. 1 itu. Nah, yang kedua, wahyu yang pertama Nabi terima apa? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Sesungguhnya wahyu yang pertama diberikan kepada beliau ar-ru'ya shadiqah, ar-ru'ya sholihah, yaitu mimpi yang benar. Jadi apapun yang Nabi impikan ketika tidur, begitu dia betul-betul terjadi. Itu merupakan bagian dari wahyu. Karena wahyu yang Allah berikan kepada para nabi itu berawal dari mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut menyembelih anaknya, dilaksanakan. Kemudian Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang sujud pada dirinya. Dukun juga bermimpi. Beda mimpi Pak dukun mah. Nggak bisa disamakan. Nah, maka Nabi memberikan penjelasan ada 3 macam mimpi. Yang pertama ada mimpi yang datang dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua ada mimpi yang datang dari diri sendiri. Dan yang ketiga ada mimpi yang datang dari setan. Itu merupakan macam-macam mimpi. Mimpi yang datang dari setan ialah mimpi yang buruk. Maka Nabi menjelaskan, barang siapa di antara kamu mimpi buruk, maka baca ta'uz dan meludah ke sebelah kiri. Di kiri tersenada ada suami, ya tidak mengapa. Tolong diludahi, tapi dengan simbol saja. Wah, gitu kan. Tolong dibeja-beja. Jangan diberitakan kepada orang lain. Di kita mah dilakukan. Semalam aku mimpi, itu kan. Mimpi buruk, salaki. Gitu kan Pak ya. Loh, kenapa dilakukan mimpi yang buruk? Harusnya jangan dibeja-beja. Mimpi dari Allah itu akan diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Di antaranya kepada orang yang Allah pilih untuk menjadi seorang utusan Allah. Mimpi itu awalnya. Nabi pun sama seperti itu. Maka dari mimpi-mimpi yang tadi, Nabi disenangkan untuk diam di salah satu tempat yang bernama Gua Hiro. Diam di sana kan beberapa hari. Itu Muhammad bin Abdullah, dia butuh makan dan minum enggak? Ya tentu butuh. Yang ngirim makanannya siapa ke sana? GoFood. Nah, can ayah, Pak, GoFood mah GoFood di mana horeng gitu kan. Kalau sekarang kan kita misalnya lagi hujan, ingin makan, malas keluar, ya tinggal buka HP, bukan. Mudah sekarang mah. Apa syaratnya? Ya ada uangnya gitu kan, Pak. Kalau uang tidak ada kepastian gitu kan. Khadijah, Pak, langsung berangkat ke Gua Hiro, membawa makanan. Padahal Khadijah banyak pembantunya. Di saat itu Muhammad bin Abdullah usianya menjelang 40 tahun. Bunda Khadijah berusia 55 itu berangkat mendaki gunung untuk menghaturkan makanan kepada belahan jiwanya. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lainnya itu dulu kan pernah melamar kepada Khadijah, tetap ditolak semuanya. Tapi kepada ini seorang anak muda yang bernama Muhammad Al-Amin, aku rela untuk mempersunting dirinya. Itulah kata Khadijah. Ya, ketika hidup berumah tangga sekian lama itu kan, maka nampak semakin kesolehannya seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maka Khadijah rela kan berangkat mendaki ke gunung, masuk ke Gua Hiro untuk menghaturkan makan kepada belahan jiwanya. Coba kalau ibu, suami bilang, "Mah minta air." Ibu kan berteriak, "Bi, air buat bapak." Minta air. Kata suaminya, "Mah, mana baju bapak?" "Bi, mana baju buat bapak?" Wah, berteriak gitu kan.
Harusnya bagaimana? Ya disediakan oleh istri. Khadijah pun seperti itu. Khadijah tidak pernah menyuruh kepada para pembantunya, ini rantang. Apa rantang? Ya kalau dulu kita rantang Pak ya. Ketika menjelang lebaran kan, wah di becaan itu kan makanan kikun rantang ketuka dia. Ini makanan berikan kepada Muhammad. Enggak pernah menyuruh kepada pembantu, dia langsung berangkat sendiri ke sana. Dia berangkat langsung ke sana. Setelah beres Pak ya, sekian lama, maka beliau pun mengalami kejadian yang sangat dahsyat di luar apapun yang beliau kirakan. Ada makhluk yang menakutkan. Kemudian dia berkata, "Iqra, bacalah." Aku menjawab, "Ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Itu berulang-ulang sampai 3 kali. Dipeluk Muhammad, dilepaskan, peluk, lepakan, dan berucap kata-kata, "Iqra, bacalah." Nah maka terakhir Nabi pun bisa mengucapkan kalimat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Wah, larikan dari sana Pak ya. Jamiluni, jamiluni. Apa artinya? Selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah tidak marah. Coba kalau suami ibu geus mancing lelumpatan, "Sion, sion, ku masuk ibu." Ari bapak ngerakeun di jorok ka kas budak, kan sarekan itu Pak ya. Cobaan aku bapak engke. Untuk membuktikan. Khadijah tidak marah. Bahkan dia merasa yakin orang yang lagi ketakutan ketika ditanya tidak mungkin konek. Betul masuk ke rumah Khadijah, langsung disimutan ke Khadijah. Penuh dengan kasih sayang. Luar biasa, Bu ya. Ibu harus singgah Khadijah. Khadijah seorang perempuan yang tidak pernah mengalami di madu. Itu kan Bu ya. Atau ibu yang seperti Aisyah. Aisyah banyak temannya di rumahnya. Hilang rasa takut, Khadijah itu masuk ke kamarnya dan dia bertanya, "Ya Muhammad, ada apa yang terjadi?" Beliau pun langsung bangun dan duduk, menatap pandangan dengan mata yang kosong. "Ya Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi." Khadijah takut. Takut sesuatu yang menimpa kepadaku. Khadijah bersumpah, "Demi Allah." Muncul kata-kata Allah, Pak. Dan ini belum jadi nabi ini. Baru calon itu kan. Demi Allah. Allah selama tidak akan menghinakan kepada kamu. Karena engkau termasuk orang yang senantiasa menjalin silaturahim. Termasuk orang yang senang membantu orang-orang yang susah. Senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan. Demi Allah tidak Allah menghinakan kepada Anda. Dinasihatkan. Istri memberikan nasihat kepada suami seperti itu. Enggak begini ketika Muhammad mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, Khadijah takut akan menimpa kepadaku. Cek ditu naha ari maneh nanaonan. Jeung ini ka gua Hiro sok erek naon kikituan cenah. Tah teu kitu, Pak. Eta kabayangkeun nya, atuh nanaonan bet ka itu, Pak. Teu kitu. Khadijah Pak ingin ya menenangkan jiwa, belahan jiwanya itu kan Muhammad. Maka dia berkata, "Ya kita pergi saja. Kita akan bertanya kepada anak paman saudara saya yang bernama Waraqah bin Naufal." Waraqah bin Naufal seorang pendeta yang setia. Tidak pernah mengotak-ngatik kitab Taurat dan Injil. Betul-betul itu membaca dan mengamalkan kitab yang masih kene orsinil. Yang bernama Waraqah bin Naufal. Datang ke Waraqah. Diceritakan kun Muhammad bin Abdullah. Waraqah hanya bisa memperhatikan. Kerja Waraqah itu adalah menulis kitab Injil, ya, menyalin dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Itu pekerjaannya. Dia sudah tua. Ketika Waraqah mendengar apapun yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah,
Baru dia ternyuh sekarang. Sampai dia mengatakan, kalaulah diriku masih kuat, aku masih muda, tenagaku masih kuat, dan mataku masih melihat, akan ku bela kamu sampai titik darah penghabisan. Ini kan tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung dengan pengalaman yang dialami oleh Muhammad bin Abdullah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Waraqah. Muhammad, kalaulah aku masih kuat tenagaku, aku masih muda, mataku masih melihat, maka aku membela kamu sampai titik darah penghabisan. Allah Nabi Muhammad. Emangnya kenapa, kata beliau? Wahai Muhammad, itu makhluk yang datang kepada Anda, makhluk yang pernah datang kepada Nabi Musa beberapa waktu yang silam. Maksudnya apa? Jibril, bahwa Anda itu dinobatkan sebagai seorang nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu. Saya akan membela kepada kamu di saat kaummu akan mencaci kepada kamu, menyakiti kepada kamu, mengusir kepada kamu, bahkan membunuh kepada kamu. Baru kata beliau, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Kata Waraqah, iya, kata Waraqah. Ya, kesimpulannya ya pulang ya sudah. Tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Nah, di saat itulah Nabi mulai kan menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka Khadijah lah perempuan yang pertama menyatakan keislamannya. Lalu bilang kepada Abu Thalib, kata Abu Thalib teh kala senajan lah mang mawakan narima moal senana menerima. Tapi soknya dakwah mendakwah, apabila ada orang yang mengganggu kepada kamu, lapor kepada paman. Itulah Abu Thalib. Nah, setelah Nabi Muhammad, sekarang Nabi kan Pak ya, menerima wahyu yang tadi, firman Allah yang pertama itu, bagian dari surat Al-Alaq 1 sampai yang kelima, maka Nabi pun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang terdekat di Japrian ke Nabi Muhammad di Japri. Ayah itu harita Japri ya beda ya. Kalau Japri sekarang menggunakan alat komunikasi, kalau Japri zaman Nabi ketuk pintu. Buka, datang, bercakap. Banyak orang yang menolak, juga tidak sedikit orang yang menerima. Nah, di saat itulah mulai Nabi Muhammad mendapatkan kecaman, ancaman, apalagi ketika Bunda Khadijah wafat, Abu Thalib juga meninggal dunia tahun 10 dari kenabian, maka disebut Amul Hajan, tahun duka cita. Maka setelah Khadijah wafat, Abu Thalib pun meninggal dunia, orang-orang kafir mereka semakin hebat mengganggu kepada Nabi Muhammad, bahkan sampai itu Nabi diusir gitu kan. Bahkan Nabi pun melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di sela-sela itulah ya, Nabi Muhammad dinyatakan sebagai orang yang gila oleh mereka. Nah, maka di sini ya, sesungguhnya aku hendak menasehati kepadamu sekalian perkara satu saja, yaitu supaya engkau sekalian berdiri di hadapan Allah berdua-duaan atau sendiri-sendiri. Maksudnya taqarrub kepada Allah. Ini kan kita taqarrub kepada Allah secara berjamaah. Mungkin kalau di rumah tadi sebelumnya kita berdiri kan sendiri melaksanakan sholat sunat malam. Kemudian kau sekalian memikirkan bahwa bukanlah kawanmu itu terkena penyakit gila. Sampai kata mereka Muhammad sahir. Itu Muhammad seorang pesihir. Beliau seorang penyair, dia seorang yang majnun, kan gitu Pak ya. Nah, sampai karena kekhawatirannya tokoh Arab atau bangsa Quraisy pada saat itu akan tersebarnya agama oleh Nabi Muhammad, maka mereka mengadakan musyawarah rapat dengan Muhammad dan para sahabatnya. Ditanyakan oleh mereka, wahai Muhammad, kita sekarang akan membagi tugas.
biar kita tidak terpecah. Bagaimana kalau begini? 1 tahun ini ya, dari bulan Muharram sampai Zulhijjah, kami semua, kata orang-orang kafir Mekah, yakin akan menyembah kepada Tuhan kamu yang satu. Kemudian tahun berikutnya, Muharram 1 Zulhijjah berikutnya, maka kamu dan sahabat kamu menyembah kepada Tuhan kita untuk bertoleransi dalam ibadah. Gimana? Mau enggak, kata mereka? Biar kita damai. Kalau kamu berlebaran, maka kami pun siap untuk ikut melaksanakan, mengucapkan selamat Idul Fitri. Dan nanti pun ketika kami merayakan Natalan, ikutlah kalian pun dengan kami. Itu kan bagus, Pak ya? Bagus nggak itu? Itu kan toleransi namanya, kata mereka, kan gitu, Pak ya? Ya, Nabi kan kita tidak bisa memberikan keputusan dengan pasti. Maka sebagai jawabannya, turunlah kepada beliau Quran surat Al-Kafirun. Itu kan diantaranya, Pak. Itu kan Nabi menolak, Pak. Nabi menolak. Tapi mereka tidak putus asa, datang lagi lain waktu kepada beliau. Muhammad, sungguh kau telah memecah belah data keyakinan kita. Begitu kuat dan hebatnya keyakinan anak kepada Tuhan yang bernama Allah. Cik, terangkan kepada kami. Itu Tuhan yang Anda sembah teh apakah terbuat dari emas, perak atau perunggu? Kenapa mereka nanya seperti itu? Karena Tuhan mereka ada yang terbuat dari roti kering, terbuat dari kurma, terbuat dari kayu. Itu Tuhan Muhammad terbuat dari apa? Terangkan kepada kami, kata mereka. Rasul pun tidak bisa memberikan jawaban. Jawabannya turun dalam Quran surat Al-Ikhlas. Di antaranya kalimat yang terakhir, walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamainya. Nah, sejak itulah maka muncul sebutan kepada Muhammad seorang yang gila, ya? Seorang yang penyair, seorang ahli sihir dan segala-galanya. Nah, maka di sini Allah memberikan penjelasan, tidaklah kawanmu itu melainkan seorang yang memberikan peringatan kepadamu sekalian. Peringatan di Rasulullah itu akan bermanfaat sebelum datangnya hari kiamat. Ketika kiamat sudah tiba, orang-orang pun beriman, maka iman mereka sudah tidak berguna lagi. Misalnya terbit matahari sebelah barat, orang pun bersujud, nyatakan keimanannya. Bagaimana kata Allah? Maka iman mereka tidak berguna lagi. Ya. Nah, itu Pak penjelasan Quran surat Saba ayat 46. Sekarang kita lihat Ali Imran, bukan Al ya, tapi Ali Imran 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam kejadian penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, serta silih bergantinya malam dengan siang, la ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang suka berfikir. Ya. Itu bukan sebatas kejadian alam, tapi ada yang mengaturnya. Di pembahasan Jumat yang pertama, apa yang kita pelajari di sini kemarin, Jumat kemarin, Pak? Ayo apa? Masih ingat enggak? Ya, lupa lagi, ya. Apa judulnya, Pak, Jumat kemarin teh? Bukan naon, senanya teh. Ah, gitu kan. Tentang apa? Istiqomah. Dari yang terfokus kita bahas apa? Innal ladzina qalu aduh lupa lagi Pak ya, nyakeun bae lah teu naon ya. Itulah manusia. Jadi Ustaz Mas tidak lupa ya, sama manusia, tapi diapalkeun pan bisa apa ya? Da bisa ngajawabkan era nanti.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Kenapa menggunakan kata-kata Rob? Rob, apa arti Rob? Pengurus, penguasa. Kita yakin ini alam semesta Allah yang mengurus. Kita juga yakin makhluk yang sekecil apapun teka tingali ke orang Pak, maka surya kanta kelihatan. Itu siapa yang mengurusnya? Allah. Sumastaqamu. Kemudian kita beristiqomah dalam ucapan yang tadi. Apa pahalanya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, dan berikutnya malaikat akan datang kepada kita. Ya. Nah, di sini muncul kata-kata la ayatil ulil albab. Itu ulul albab merupakan satu sifat yang sempurna. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah sumastaqamu, itulah ulul albab. Orang yang senantiasa suka berpikir tentang kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pernah nggak berpikir, Pak ya, keluar dari rumah kemudian berdiri beberapa saat di halaman rumah, kemudian menatap tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh istri Bapak dalam pot yang sama. Dalam satu pot ada 3 macam tanaman. Potnya gede, segede jolang. Lain pot jolang gitu kan. Aya lenca, kemudian tomat jeung cengkeh. Taneuhna anu eta. Taneuhna anu eta. Tumbuh. Tertukarkah buah-buahan yang keluar dari lenca, cengkeh jeung tomat? Tidak pernah tertukar. Pernahkah berpikir kepada yang tadi? Itu merupakan kuasanya Allah. Enggak begini, karena ditanam di dalam tempat yang sama, tanahnya juga sama, pupuknya juga sama, ketika tomat berbuah keluar lunca. Aneh pada tanah. Aneh, Pak. Enggak pernah tertukar. Kok kenapa itu pohon atau tangkal samangka, Pak ya, tangkal samangka tidak menjulang tinggi seperti tangkal kalapa, juga tidak seimbang, itu dah hanya segede kieu, tapi buahna kumaha segede sirah jelema. Kemudian pohon kelapa kering itu batangnya, kelapanya ada airnya. Kemudian pohon pisang, Pak, ada airnya di batangnya, kumaha pisangna itu aya cairan. Itu merupakan bagian kuasanya Allah. Pernahkah kita berpikir ke arah yang tadi? Lewatkan oleh kita pahlawan semuanya. Kita lewat di jalanan, di pinggir jalan ada tumpukan kayu-kayu, Pak ya, kayu-kayu. Dalam pikiran kita Allah Maha Berkuasa. Mulai dari segede kieu batang pohon ditanam 5 tahun ngegedean dari tanah kan menjadi kayu. Kayu semuanya. Nah, itu merupakan la ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya status ulul albab itu Allah memberikan penjelasan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka itu ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, wa ala junubihim, ataupun berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil memikirkan kejadian langit dan bumi. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia.
Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Sampai ayat yang terakhir. Saya yakinlah Bapak dan Ibu senantiasa piknik kan healing, Pak ya. Healing. Saya sudah lama tidak healing, Pak ya. Nah, senang ada hujan wae itu kan. Pada ngeripuh maneh mending cicing lemur kan. Kalau healing kan jalan istirahat. Melihat, menyimak alam sekitar. Ketika touring ya tidak jauh kan, udah itu lah ke Ciwidey, ke Bandung gitu kan, keluar Pangalengan karena motor kan Pak. Kenapa tidak pakai mobil? Main karena motor. Irit gitu kan. Hemat ya. Coba pemandangan kelihat semuanya Pak ya. Kalau mana mau kayak eta we katempuna kan sakitu Pak. Itu kan melihat apa kebun tehnya siga karpet diamparkeun gitu. Coba Bapak gelah bermain Pak ya kayak gitu Pak. Jadi begitu cerdasnya para petani banyak eta siga karpet diamparkeun gitu kan kebun teh kelihatan ya. Nah, kita memandangnya, kita melihatnya sampai terucap kalimat dalam diri kita kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah termasuk ulul albab seperti itu. Maka kenapa itu Allah menyuruh kepada kita untuk piknik? Itu dalam Quran, perintah piknik ada dalam 5 tempat, Pak ya. Itu hampir mirip kalimatnya. Siru bil ardi tanduru kata Allah. Bepergianlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah kata Allah kan begitu, Pak ya. Kita nggak bertepik dengan piknik, hungkul kan? Nggak boleh seperti, tapi pikirkanlah tentang kejadian alam semesta, Pak ya. Kemudian lagi ketika berangkat ke Pangandaran jalannya jalur selatan Pak ya. Itu tempatnya duka naon ngaranna kan Pak ya, ada curug tuh. Apa curug Pak ya? Terjun ke berapa ratus meter kan dilihat sampai di bawah. Orang-orang pun melihat ya. Tentu bagi orang yang beda pemikiran dengan orang lain itu mereka akan connect Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kuasa Kau menciptakan ini semua. Maka ucapan-ucapan yang tadi itu akan membuahkan ridho Allah yang Maha Kuasa seperti itu. Bukan sebatas selfiean atau pefotoan, Pak ya. Tapi ucapkan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Kemudian Pak ayat yang berikutnya Al-Ghasyiyah 17 sampai 21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa dusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Apakah mereka tidak memperhatikan pada unta bagaimana ia diciptakan? Itu kan unta memiliki kekhasan dibandingkan binatang-binatang yang lainnya. Itu unta bukan tidak minum berbulan-bulan, itu itu ada dua tangki untuk minum, Pak ya. Yang pertama itu untuk apa? Untuk persediaan. Ketika musim kemarau cukup panjang, unta punya persediaan. Ketika dia haus tidak perlu masuk ke apa? Mencari air. Ini tinggal dialihkan ke dia. Kudina teh. Itulah binatang unta yang punya 2 kadut tempat penyimpanan air dalam perutnya. Binatang lain tidak punya. Yang ada paling kambing. Misalnya bapak yang punya kambing tentu lebih paham, Pak ya. Ketika dikembalakan kambing dia makan rumput, wah nyum-nyum beak gitu kan. Kemudian pukul 2 sore pulang ke kandangnya. Masuk ke kandang, maka kambing-kambing yang tadi langsung depan, ngunyah terus. Itu ngunyah apa? Ngunyah rumput yang sempat dia tampungkan di dalam perutnya, dikembalikan lagi ke kambingnya, dikunyah, dihaluskan. Kambing hanya seperti itu. Manusia begitu enggak? Coba kalau manusia seperti kambing, Pak ya. Saya ke sini ya, pesan bubur 2 mangkok. Makan nih heula. Simpan di dieu. Makan di. Datang ke rumah, kaluakeun, kunyah lagi. Apakah seperti itu? Tidak kalau manusia, Pak ya. Dari sini ternyata ada kelebihan yang Allah berikan kepada binatang dan tidak berikan kepada manusia.
Apala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan pada unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan juga bumi bagaimana ia dikembangkan. Maka dari itu berikanlah peringatan, karena engkau itu hanyalah seorang yang bertugas memberi peringatan. Ya, kita diantaranya, Pak. Ketika kita melaksanakan sirupil ardi, bepergian di muka bumi, tidak hanya sebatas kita menikmati di perjalanan, tapi lihat alam semesta. Untuk dimunculkan dalam diri kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ucapkan kalimat yang tadi. Sebagai bentuk bahwa diri kita, jiwa kita tunduk di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu diperkuat dengan Quran suratnya, ini surat Muhammad ayat 10. Apalam yasiru fil ardi fayanduru, apakah mereka tidak hendak piknik, kata Allah. Berjalan di muka bumi kan piknik, Pak, ya. Apakah mereka tidak hendak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka itu, dan keadaan yang seperti itu pula untuk orang-orang kafir. Misalnya Bapak punya rezeki, silakan bepergian ke Maqdis, bepergian ke Yordan, bepergian ke ke Yerusalem, bepergian ke tempat-tempat bersejarah. Bagaimana akibat telah berikan kepada orang-orang yang mendustakan? Misalnya kaum Ad, kaum Samud, mereka termasuk kaum yang begitu cerdas. Kecerdasan mereka tidak mungkin dikalahkan oleh manusia zaman manapun juga. Kecerdasan mereka membuat bangunan rumah tidak mungkin dikalahkan oleh zaman manapun juga. Mereka membuat rumah, bukan didirikan rumah, tapi gunung dijadikan istana. Hebat itu mereka. Listrik ada, buatan mereka semuanya. Sampai kata Allah, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak mungkin ada negara manapun yang sebanding dengan negara yang dijadikan oleh kaum Ad dan kaum Samud. Sekarang masih ada enggak? Hancur semuanya. Dibinasakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang terakhir, ayat-ayat mengenai bab ini amat banyak. Kata penulis ini, setengah dari hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini ialah hadis di muka, yaitu orang yang cerdik atau berakal ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya, dan seterusnya. Di kata Nabi itu orang yang cerdas ialah orang yang mampu membaca diri, memahami kemampuan dirinya, dan juga dia siap membekali diri untuk pulang nanti kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita punya bekal apa? Orang yang cerdas, orang yang hebat, kata Nabi ini ada dua sifat, kata Rasul. Yang pertama, orang yang mampu memahami kemampuan dirinya, dan yang kedua, orang yang mampu membekali diri untuk bekal ketika dia pulang kepada Allah. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Kita juga akan pulang nanti kepada Allah. Kira-kira bekal apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal untuk dijadikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabannya, ya Allah, semoga ibadah yang kita laksanakan selama ini, kajian yang kita laksanakan setiap Jumat di masjid ini dapat kiranya dijadikan sebagai bekal buat kita untuk menghadapi nanti Sang Pencipta di hari kiamat. Itu yang kita harapkan, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, karena sudah habis, nggak ada lagi kan, di kolehan sudah habis. Maka penjelasan pada kesempatan itu cukup sampai di sini. Saya tidak mengkritisi judul yang begitu panjangnya, tapi langsung kita membahas tentang ayat-ayat yang termaktub di dalam bab di sini. Nah, barangkali dari bahasan yang bisa sampaikan ada yang perlu ditanyakan, bisa persilakan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan. Ada enggak? Ya, silakan. Tapi kalau di surat Al-An'am 100
Awalul muslimin lah, minta penjelasannya. Iya. Kita itu ketika doa iftitah bukan membaca surat dari Al-Qur'an, tapi membaca apapun yang Nabi ajarkan, gitu. Di dalam Quran tadi yang Bapak sebutkan ya, wa ana awalul muslimin kan. Sedangkan dalam doa yang Nabi ajarkan wa ana minal muslimin. Mana yang benar? Benar dua-duanya juga. Itu benar. Pernyataan yang disampaikan dengan kalimat wa ana awal muslimin itu versi Al-Qur'an. Nah, sedangkan dalam hadis yang tadi menggunakan kalimat wa ana minal muslimin itu versi hadis Nabi. Nah, kita membaca yang mana? Kita membaca sesuai dengan yang Nabi instruksikan kepada para sahabat dan yang Nabi contohkan. Itu yang Nabi contohkan ya, kata para sahabat, ketika Nabi berdiri sholat setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah, maka Nabi membaca ini wajjatu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin, gitu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang kita baca, bukan yang kita baca kutipan dari surat Al-Qur'an yang tadi. Dua-duanya benar. Kalau iftitah ini yang kita baca sesuai dengan yang Nabi contohkan. Kalau di ayat yang tadi bukan kita tarik untuk dibaca di dalam doa iftitah. Begitu, Pak. Ya. Masih ada yang lain? Pas? Ibu mau bertanya sepertinya? Mau enggak? Ibu? Mohon salat tuh. Ibu nggak perlu ragu-ragu, Bu ya. Gimana? Ada dua. Mohon teras kumaha. Mohon teras. Itu doa iftitah ada subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta dan berikutnya. Kemudian ada lagi yang tadi wajjahtu wajhiya lillati fataros samawati wal ard sampai tamat. Ada lagi Allahu akbar kabira. Terus walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Itu bukan hanya dua, tapi ada 4 semuanya. Nah, kita bisa pilih mau yang mana yang paling pas yang sudah kita hafal, ya. Itu namanya apa? Doa iftitah. Hukumnya sunnah. Setelah membaca doa kita akan membaca Al-Fatihah, maka diwajibkan untuk membaca berlindung kepada Allah, membaca ta'awudz. Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nafhihi. Langsung masuk kepada Al-Fatihah, ya. Nah, itu aturan atau runutnya membaca dalam salat di rakaat yang pertamanya gitu. Masih ada? Pas? Oh, ada. Kami wajahku wajia kenging sapotong juga mesti. Saena mah sampai katamat, Pak ya, ulah saputan sapotong. Harus sampai katamat. Ya. Asal data apa atau baca we anu tamat nyage pondok teu nanaon gitu kan. Eta wajah itu mah panjang, Pak ya. Nu dibaca teh itu baru 1/3-nya. Itu baru 1/3-nya, Pak ya. Jarang orang yang membaca ini karena memang panjang. Tapi orang-orang itu yang hafal sampai pada kalimat wa ana minal muslimin itu dibaca gitu. Nah, berarti apa mengajarkeun lagi kan gitu, apa murid-muridnya kan gitu, Pak ya. Ya gitu saja, Pak ya. Pembahasan di Jumat ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan tingkatkan kepada bab yang ke-7. Nah, semoga dari bahasan yang tadi saya sampaikan dapat dijadikan pelajaran buat kita bagaimana kita menyikapi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berucap ya.
dan kita meyakini bahwa apa yang diciptakan nggak ada sesuatu pun yang batal, nggak ada sesuatu pun yang rusak. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apapun yang kita amalkan selama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan dari kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.